selamat sore teman-teman YKI. Pada hari ini, ya saya akan melanjutkan podcast kita bersama dengan bintang tamu kita, yaitu Ibu siapa Bu namanya? Ibu Sri Lestari. Ya, Ibu Sri Lestari ini pada hari ini akan chit-chat nih, ngobrol-ngobrol bareng kita. Nah, ya, Ibu Sri Lestari ini mungkin bisa diceritakan Bu, dulunya sebelum di YKI ini seperti apa kegiatannya? Waktu di Merauke atau waktu di sini? Merauke mungkin? Nah, ya. Awalnya saya itu dari Jawa Tengah ya. Sebelumnya kenalkan dulu lah, nama saya Sri Lestari. Kalau di Merauke saya biasa dipanggil Ibu Lia, Umi Lia gitu, biasa disapanya seperti itu. Jadi saya dari Jawa Tengah, terus suami saya dari Kediri kebetulan. Terus kami sama-sama merantau ke Merauke. Di Merauke kami berdomisili di sana selama 17 tahun. Kita pokoknya di sana lah ya. Terus pada akhirnya bulan 1 2021 saya merasa kesakitan, sakit sekali di perut saya itu, tapi saya nggak tahu itu sakit kenapa gitu. Terus akhirnya saya periksa di dokter kandungan waktu itu. Terus dua kali saya datang ke dokter kandungan. Terus yang kedua kalinya dokter kandungan bilang katanya saya harus diperiksa lebih lanjut gitulah ke rumah sakit umum waktu itu. Memang agak sakit sih, pemeriksaannya juga sakit, hasilnya juga sakit, tapi harus saya terima gitu. Kalau mohon maaf ya Bu, sebelumnya saya izin bertanya, kalau boleh tahu sakit kanker macam apa yang Ibu alami sekarang? Kebetulan dokter bilang itu saya terkena kanker serviks itu stadium 2B itu. Jadi saya harus dirawat di Surabaya. Waktu itu memang sudah saking lamanya saya di Merauke, jadi saya nggak tahu Jawa itu seperti apa, Surabaya itu seperti apa. Karena yang saya tahu itu kan dulu Jawa Tengah. Jadi mungkin kalau tempat-tempat di mana rumah sakit besar itu di Jawa Tengah yang saya tahu. Kemudian saya harus dirujuk di Surabaya kebetulan. Jadi di Surabaya itu memang saya rasakan sangat bingung sekali, apalagi rumah sakit yang sangat begitu besar sekali. Jadi saya sempat kebingungan sampai saya itu putus asa, saya ini jadi berobat atau tidak gitu. Terus pada akhirnya ya saya ada kebetulan ya orang baik, mungkin ya bertemu dengan orang baik gitu ya. Kebetulan ketemu sama Mbak dari Bojonegoro. Dia sangat luar biasa, namanya itu Mbak Yuni di rumah sakit sana. Itu relawan pertama itu yang menolong saya itu. Saya tuh nggak tahu Mbak, nggak tahu harus ngapain di rumah sakit itu. Rumah sakit begitu besar, mana yang GDC, mana yang tempat ini saya tuh nggak tahu sekali. Memang saya diantar suami sih waktu itu, tapi saking bingungnya karena mendengar sakitnya seperti itu ya, kanker begitu. Pasti orang kalau divonis kanker itu langsung pemikirannya tuh seperti ini. 2 tahun lagi saya mati, 5 tahun lagi saya mati, seperti itu. Hidup saya tuh nggak akan lama lagi gitu. Pasti bisa Bu. Iya, tapi pada akhirnya ya saya itu sadarnya seperti ini. Allah itu yang memberikan umur, yang memberikan umur, yang memberikan sakit Allah, yang memberikan obat juga Allah. Saya seperti itu. Akhirnya saya semangat. Mohon maaf Bu, saya potong sebentar. Bisa dilanjutkan. Ya, mohon maaf ya Bu ya sebelumnya. Sharing. Kalau tidak apa-apa Bu, kalau misalkan emang mau meluapkan emosinya kan sebagai manusia juga wajar. Jadi sebetulnya sih ketika saya harus pindah ke Jawa itu, Mbak, itu memang sangat berat sekali karena saya meninggalkan ibu-ibu yang mungkin ada kegiatan di rumah saya toh. Di rumah saya itu ada ibu-ibu pengajian itu Mbak yang sudah lama saya kelola di sana. Jadi karena saya divonis kanker, karena nggak punya biaya, jadi rumah saya jual semua, yang aset-aset di sana saya jual semua. Anak-anak saya bawa pindah ke sini, jadi sekolahnya terbengkalai. Anak saya juga yang kuliah itu Mbak sampai nggak mau sekolah lagi, nggak mau kuliah lagi karena mamanya sakit gitu, uminya sakit. Terus yang 2 yang sanawi itu saya pindah ke sini. Terus akhirnya yang SD juga saya pindah ke sini juga. Jadi anak saya tuh 5 begitu. Yang 3 sudah bekerja,
yang 2 masih sekolah sekarang. Sebetulnya yang dua lagi yang laki-laki ini masih kuliah sih semuanya. Cuman dua-duanya ini sangke sayang sama umiknya, jadi kuliahnya terbengkalai demi umiknya gitu. Yang saya sedihin ya itu saja sih sebetulnya. Kalau masalah umur sudah, yang penting saya berusaha. Masalah ketentuannya itu kan di tangan Allah gitu. Kalau misalkan saya mau lanjutkan Ibu, apa saja sih Bu yang mungkin dirasakan Ibu sendiri di luar kondisi sedihnya sih karena mungkin keluarga ya Bu ya, mungkin bisa dideskripsikan karena kanker serviks ini gejalanya di Ibu tuh seperti apa rasa sakitnya? Rasa sakitnya ya di perut awalnya, kan itu pendarahan yang sangat hebat sekali. Pendarahannya itu 1 bulan itu Mbak, bulan 1 saya itu pendarahan 1 bulan penuh, itu pendarahan sampai darah saya itu habis, kayak mau habis itu. Setelah diperiksa itu, tapi saya masih bisa bertahan karena saya nggak punya biaya waktu itu Mbak, bapaknya nggak kerja. Terus kalau misalnya mau jual, yang saya punya itu tinggal sawah sama rumah gitu. Itu jual barang seperti itu kan lama ya prosesnya, nggak langsung kayak kita mau jual emas atau jual sapi itu kan enggak, harus kita lama. Tapi Allah itu maha baik gitu. Waktu bulan 3 setelah saya datang ke dokter kandungan yang kedua kali itu toh, loh kenapa kok ibu ini kok masih di sini, kok nggak langsung ke Jawa? Terus saya bilang, dok kalau mau ke Jawa itu butuh biaya yang sangat banyak. Saya itu bawa keluarga banyak. Waktu itu keluarga saya 5 ya Mbak yang mau jalan ke Jawa itu, atau dari Merauke ke Jawa itu tiketnya itu 1 orang 5 juta dari sana, itu belum yang lain-lain gitu. Nah itu 25 juta itu saya siapkan, belum yang untuk misalnya saya riwa-riwi dari Kediri ke Surabaya, kan belum tahu mana saya harus tinggal di mana, kan nggak tahu waktu itu. Jadi harus nunggu 3 bulan itu baru saya dapat uang, terus saya masnya bisa jalan ke sini gitu. Yang saya rasakan ya banyak sekali, sakit pendarahan, terus sakit di perut sampai saya tuh nggak bisa jalan. Mungkin ini bisa jadi edukasi juga dan info sekilas buat teman-teman yang nantinya akan mendengarkan podcast ini. Iya. Pokoknya memang rentang ya, bukan hanya sekedar ibu-ibu, karena yang sudah ketemu saya di rumah sakit, kanker serviks itu tidak hanya menyerang apa yang mungkin usianya masih muda, enggak. Jadi ada teman saya yang 78 tahun juga kena kanker serviks. Gitu, karena ya sakit itu kan dari Allah ya Mbak ya. Tidak tahu maksudnya usiamu berapa, misalnya kamu itu siapa, enggak harus begitu. Kalau misalnya menjaga kebersihan, saya selalu menjaga kebersihan begitu, tapi ya nggak tahu itu datangnya dari mana juga begitu. Kalau misalkan sebelum ibu ini ke YKI sini kan pastinya ada prosesnya Ibu ya sebelum akhirnya ke sini. Nah, untuk penanggulangan pertama setelah Ibu sampai ke YKI ini seperti apa Bu dari YKI sendiri? Dari YKI? Iya, yang diberikan ke Ibu untuk membantu dalam proses pengobatannya, diantarkan ke rumah sakit atau bagaimana? Oh, gitu. Iya. Kalau sesampai di YKI, ya alhamdulillah. Setelah saya bertemu YKI, setelah saya sampai di YKI memang sangat membantu Mbak. Kayak seperti biaya makan, itu kan saya kan sudah merasakan selama saya kemo 3 kali di rumah sakit itu toh, itu saya tinggal di depan rumah sakit itu, di kosan itu ada toh rumah singgah yang di depan rumah sakit itu di situ tarifnya itu ada yang 100.000, ada yang 150, ada yang 75, ada yang 40 begitu. Kalau memang kita membawa pendamping, yang 40.000 itu juga nggak muat untuk pendamping kita sama yang sakit itu nggak muat. Jadi setelah sampai di YKI itu memang saya rasakan nyaman sekali. Di sini juga banyak teman-teman yang melebihi saya penyakitnya. Itu saya juga merasa bersyukur sampai di sini. Betul-betul kayak kita mau ke rumah sakit juga ada mobil siap antar. Setiap hari Jumat, Sabtu dan Ahad itu selalu kita mendapatkan seperti makanan gratis atau apa begitu. Masnya agak ringan lah beban kami gitu. Kalau untuk awalnya nih Bu, ibunya tahu ada Yayasan Kanker Indonesia ini dari mana informasinya? Kebetulan teman kemo saya dari Tulungagung, namanya Ibu Katilah. Itu
mungkin dia kasihan dengan saya ya, rumahnya jauh, anaknya kecil begitu. Jadi dia bilang ke saya, Bu Lia, Bu Sri ada ini, sampean nggak usah tinggal di depan rumah sakit lagi, sini sama-sama saya ke YKI gitu. Terus YKI itu bagaimana caranya? Sampean tanya ke Pak Yosep, bilang gitu. Terus akhirnya saya tanya ke Pak Yosep, saya dikasih brosur. Terus kebetulan Bu Katila saya tanya, terus saya mau ke sana naik apa? Di situ nanti ada mobil antar jemput. Sampean tunggu saja di situ, nanti jam 2 sampai di situ. Terus saya tunggu sampai jam 2, akhirnya saya ketemu mobilnya itu. Terus saya ikut ke sini, terus saya ketemu sama Pak. Waktu itu nggak ada Pak Sani waktu itu, sama Pak Agus saja. Oke Bu, jadi setelah di YKI ini pastinya kan ada perkembangan dan progres baik dalam psikis dan juga dalam perkembangan kesehatan. Ibu kan juga dibantu dalam melakukan perawatannya juga nih. Nah, kira-kira apakah sudah ada perkembangan Bu yang mungkin Ibu rasakan kayak menjadi lebih baik atau menjadi lebih gimana? Kalau untuk menjadi lebih baik itu kan setelah pengobatannya ya Mbak ya. Tapi ya alhamdulillah dulu saya nggak bisa jalan. Sekarang saya sudah bisa jalan. Dulu saya butuh pendamping, saya nggak perlu didampingi sekarang. Sekarang saya bisa karena bapaknya ada tugas di Merauke. Saya sendirian di sini. Saya berjuang, pokoknya saya ingin sembuh gitu Mbak. Ya itu spiritnya yang harus emang dimiliki ya Bu ya. Saya salut sama ibunya karena punya rasa keinginan untuk kuat menguatkan diri sendiri dulu. Saya doakan ya Bu ya, dan juga teman-teman ini doakan supaya nantinya lancar dan juga dipermudah. Pastinya nanti ibunya bisa jadi intinya walaupun kita sakit, pesan saya itu cuma satu. Ada kata toh sehat walafiat. Sehat itu merupakan untuk fisik kita yang harus selalu kuat. Walaupun kita sakit, tapi harus kita itu walafiat. Walafiat itu selalu bermanfaat. Jadi walaupun kita sakit, misalnya ada kamar sebelah yang kesakitan, tetap insya Allah ketika tangan kita masih kuat untuk membantu, jangan pedulikan kita sakit. Harus tetap semangat untuk membantu orang lain. Betul, karena pikiran itu juga merupakan kunci penting ya Bu ya, dimana kunci hati yang senang dan positif itu bisa membawa auranya jadi beda. Iya, gitu. Membantu. Saya salut, jujur saya mendengarkan ceritanya Ibu ini jadi kayak merasa kayak oh iya gitu. Iya, memang disadarkan. Untuk selanjutnya Bu, kalau saya ingin tahu nih pribadi, untuk aktivitasnya saat Ibu berada di YKI ini, YKI ada program khusus nggak ya? Kayak mungkin ada pengajian untuk umat muslim atau bagaimana? Saya belum pernah ini Mbak, saya belum pernah belum pernah kok ada penyajian belum pernah. Cuman kemarin ada sempat dari mahasiswa mana nggak tahu, saya lupa. Itu ada sempat mungkin menghibur para pasien begitu ya, ada karaokean begitu. Oh iya. Kalau pengajian kayaknya pernah teman saya itu bikin story pengajian, mungkin di sini juga. Tapi mungkin saya belum datang ke sini. Gitu. Baik, kalau dari kami sendiri ini, perkenalkan kita dari Universitas Ciputra, saya sama tim saya. Mungkin nanti ibunya mau coba kenalan sedikit sama teman-teman saya yang lain. Kan ada tuh Bu, peribahasanya kan kalau nggak kenal kan nggak sayang tuh. Jadi saya juga jujur ini sih merasa jadi punya pandangan khusus yang positif untuk seperti teman-teman seperti Ibu. Jadi Bu, untuk aktivitasnya yang dilakukan di YKI sendiri, kesehariannya Ibu ngapain sih di luar pengobatan? Kalau kanker, kalau punya penyakit kanker itu ya Dek ya, kuncinya itu kita harus selalu bahagia. Betul. Nah, tapi kalau bahagia itu harus diciptakan dari hati kita sendiri. Jadi bahagia itu sebetulnya simpel. Kalau hati kita merasa nyaman dengan apapun, ya lakukan saja itu. Kalau saya seperti itu. Jadi saya mungkin sangat jauh berbeda ya Dek ya, ketika saya di Merauke, ketika saya di Jawa. Itu sangat jauh berbeda karena di Merauke itu dari hari Senin sampai hari Ahad itu saya libur cuma hari Jumat. Itu saya mengaji kemana-mana, itu saya datangi kampung-kampung. Setelah saya di sini sudah saya kesepian, jadi saya cari kesibukan sendiri. Apapun itu tetap saya lakukan, yang penting positif gitu. Kayak jogging pagi, walaupun setengah jam, lari-lari lah, cari apa nggak tahu yang dicari. Yang penting dapat keringat sudah pulang. Itu kan sudah menyenangkan hati kita. Terus
apa kayak nulis misalnya nggak bisa nulis apa, nyalin Al-Quran itu kan bisa menjadi apa karya yang positif ya untuk ibu-ibu. Mungkin selain saya juga bisa dilakukan gitu. Kalau di sini mau masak juga kan nggak mungkin bisa masak, di sini nggak ada kegiatan memasak ya toh. Ya itu saja yang saya lakukan selain mengaji, jogging, terus libur lagi istirahat lagi nanti ya menyalin Al-Quran itu. Sudah. Saya setuju banget sama yang ibu bilang barusan, kalau misalkan bahagia itu emang kita sendiri yang menciptakan. Karena kan tiap-tiap individu orang itu kan punya rasa kebahagiaan itu di mana sendiri-sendiri, personal. Itu juga bisa jadi tamparan ya buat kita semua anak-anak muda ini supaya menjadi lebih bersyukur. Tapi bahagia itu juga yang diciptakan oleh hati kita juga tidak semudah yang kita ucapkan. Karena ketika kita mau bahagia kuncinya satu, gitu, harus bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur nggak bisa bahagia apapun itu. Masih Merasa kurang. Jadi ketika kita sakit, kuncinya ketika kita sakit aja ya, lihatlah yang lebih parah daripada kita, gitu. Ketika kita nggak bisa beli es krim yang seperti ini misalnya ya, nah lihatlah yang nggak makan es krim, mungkin makan es lilin begitu. Intinya seperti itu. Lihatlah yang di bawah kita, jangan yang di atas kita. Bisa naik turun lah istilahnya. Jadi kita jadi lebih bisa peduli, bisa melihat hal-hal kecil itu jadi lebih indah. Iya. Mungkin untuk saat ini itu segitu dulu Bu yang ingin saya tanyakan. Iya. Dan juga untuk podcast kali ini, terima kasih banyak Ibu sudah mau membagi kisah hidupnya, kisah ceritanya barusan. Mohon maaf apabila dalam tadi saya mengajukan pertanyaan dan juga dari saya sendiri Bu, apabila ada kesalahan kata-kata. Iya, sama-sama. Saya juga tempatnya dosa, Mbak. Nggak sempurna semua manusia itu. Terima kasih Bu atas waktunya.